saksi mata yang melihat pertama kali melihat jatuhnya Lion Air JT610 PKLQP sempat memotret jatuhnya pesawat. Saksi mata ini tapi nggak lihat di langit ada? Enggak nengok sih, kita lagi fokus ke jaring udang. Oke. Kita mau ke situ ya Pak. Jadi kita mau naik ke kapal Basarnas. Di situ udah ada tim Basarnas, gabungan dari Basarnas dan Polri juga. Kita mau ke situ. Lion Air JT610 adalah penerbangan maskapai Lion Air yang mengalami kecelakaan pada tanggal 29 Oktober 2018. Berikut adalah kronologi lengkap kejadian yang terjadi pada pesawat Lion Air JT610. Pada tanggal 29 Oktober 2018, pukul 6.20 WIB, pesawat Lion Air JT610 lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Indonesia. Pesawat ini adalah Boeing 737 MAX 8 yang baru saja masuk dalam layanan pada Agustus 2018. Pesawat ini menuju Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dengan perkiraan waktu penerbangan sekitar 1 jam. Sekitar 13 menit setelah lepas landas, pada pukul 6.33 WIB, pilot JT610 meminta izin untuk kembali ke bandara karena mengalami masalah teknis. Alasan pasti permintaan kembali tidak diketahui secara pasti. Pesawat mengalami penurunan tinggi yang tidak normal dan terjadi perubahan signifikan dalam kecepatan dan ketinggian. Kontak dengan pesawat hilang dari radar pada pukul 6.33 WIB, sekitar 34 mil laut, 62 km, di sebelah timur laut Jakarta. Operasi pencarian dan penyelamatan segera diluncurkan oleh otoritas penerbangan dan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu saksi mata yang melihat pertama kali melihat jatuhnya Lion Air JT610 PKLQP sempat memotret jatuhnya pesawat. Saksi mata ini adalah ABK Tugboat AS Jaya 11 yang berada di perairan Karawang. Dan ini adalah foto yang kami terima dari salah satu awak kapal Tugboat AS Jaya 11 yang menunjukkan pergerakan permukaan air laut usai bertabrakan dengan pesawat Lion Air JT610 PKLQP. Kapal Tugboat AS Jaya 11 merupakan kapal pertama yang melihat detik-detik pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada Senin 29 Oktober yang lalu. Setelah melihat pesawat jatuh, Rahmat, kapten kapal, langsung mengarahkan tugboat ke lokasi jatuhnya Lion Air. Urap pesawat Lion Air JT610 ditemukan di perairan Laut Jawa, di kedalaman sekitar 30 hingga 35 meter. Tidak ada korban selamat dari kecelakaan ini. Total 189 orang termasuk penumpang dan awak pesawat kehilangan nyawa. Terus tadi juga ada seperti pakaian, kemudian sendal juga. Itu sendal sepatu bayi. Iya. Ya, siapa tahu kan keluarga kenal ya, balita punya sepatu ini. Ini sepatu merah, modelnya seperti ini. Kita juga tadi melihat, ya diduga ini merupakan potongan-potongan tubuh manusia yang memang hancur. Tadi sekitar pukul berapa Pak dengar ada? Kan nggak bawa jam. Pagi sih, kayak pagi, sekitar jam 7-an lah, jam 7. Setengah 7-an gitu. Tadi Bapak keluar dari rumah buat nyari ikan? Nyari udang jam 6 pagi. 6 pagi, terus pas sampai di lokasi apa namanya? Cari udang, tempat udang. Cari udang. Iya. Terus habis itu dengar apa, lihat apa Pak? Suara doang Bu. Cuman nggak nengok gitu, kali teh suara petir gitu. Oh, suaranya seperti suara petir. Tapi yang dekat lokasi mah sempat nyala katanya Bu. Nyala. Kata teman-teman nelayan yang di dekat lokasi ini. Kalau yang Pak Yanto dengar itu seperti suara petir berapa kali? 2 kali. 2 kali. Tapi nggak lihat di langit ada? Enggak.
Nggak nengok sih, kita lagi fokus ke jaring udang. Oke. Proses identifikasi dan evakuasi korban dilakukan oleh tim penyelamat di lokasi kejadian. Tim investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, Indonesia melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab kecelakaan. Hasil awal penyelidikan menunjukkan adanya masalah dengan sistem sensor pada pesawat Boeing 737 MAX 8 yang memberikan data yang tidak akurat tentang sudut serangan dan kecepatan pesawat. Hampir 400 personil yang terlibat, kita menemukan serpihan-serpihan dari pesawat. Kemudian ada beberapa korban yang kita masukkan ke dalam kantong jenazah dan sudah dikirim ke posko utama di Tanjung Priok. Kami dari Basarnas, kemudian TNI, Polri, kemudian ada pemerintah daerah, baik yang di Kerawang, Bekasi, kemudian Jawa Barat, kemudian di DKI Kepulauan Seribu juga, termasuk dari Kementerian Perhubungan, pihak Pelindo juga tadi membantu, dan beberapa kapal yang dekat-dekat rig di sini membantu. Yang dilihat serpihan itu dikumpulkan dan kita jadikan satu di kapal Basarnas ini, demikian Pak. Pada Maret 2019, otoritas penerbangan sipil dari beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Cina, memutuskan untuk melarang operasi pesawat Boeing 737 MAX 8 setelah insiden Lion Air JT610 dan Ethiopian Airlines ET302 yang melibatkan pesawat yang sama. Penyelidikan lebih lanjut terus dilakukan untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan Lion Air JT610 dan untuk memastikan langkah-langkah keamanan yang tepat diambil untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi di sekitar sini ini semakin banyak seperti apa ya ini? Ini puing-puing, pecahan-pecahan yang kurang lebih seperti ini. Ada apa? Ini sendal ya? Sendal. Terus gabus. Ini apa ya? Ini bagian dari kursi ya? Kayaknya kursi ya? Kayaknya. Tapi Ya, top Pak, top. Kursinya Pak. ini memang belum dipastikan ini apa. Kalau aku lihat sih ini warna khas Lion Air ya. Warna khas Lion Air. Ini ada tulisan ini. Ini banyak banget di sekitar sini puing-puingnya. Ya, jadi di sini baunya menyengat sekali ya, bau bahan bakar ya. Bau apa? Bensin aftur ya. Di sini kami menemukan beberapa bagian. Ini sepertinya pintu itu. Bisa jadi ini pintu ya. Sepatu bocah. Bisa jadi ini pintu. Tadi ini meja. Terus tadi juga ada seperti pakaian, kemudian sendal juga. Ini sendal sepatu bayi. Pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di Tanjung Karawang, Jawa Barat merupakan pesawat baru. Pesawat Boeing 737 MAX 8 ini baru bergabung dengan Lion Air di tahun ini. Pesawat Boeing 737 MAX 8 masuk jajaran Lion Air pada Agustus 2018. Pesawat dengan registrasi PKLQP baru dioperasikan oleh Lion Air pada 15 Agustus 2018. Manajemen Lion Air menyatakan bahwa pesawat dengan nomor penerbangan JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang layak terbang. Penerbangan yang seharusnya memakan waktu 1 jam 10 menit itu terhenti di menit ke-13. Di menit-menit awal setelah lepas landas itulah,
pesawat Lion Air bernomor penerbangan JT610 dengan registrasi PKLQP, rute Jakarta Pangkal Pinang hilang kontak dengan Pusat Kontrol Operasional Bandara Soekarno-Hatta. Seketika, kabar duka pun tersebar. Pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 yang mengangkut 189 orang termasuk kru itu jatuh dari ketinggian 5.000 kaki. Layang terjun bebas menghujam perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat, berkedalaman sekitar 30 meter. Tim Basarnas yang bergerak cepat tidak menemukan badan pesawat secara utuh di areal yang diduga menjadi titik jatuh pesawat. Tim hanya menemukan barang-barang pribadi milik penumpang, termasuk pula beberapa jasad yang mengapung dan terserak di permukaan laut. Di sela pencarian selama 24 jam penuh, tim pencarian yang diperkuat penyelam TNI Angkatan Laut fokus melacak keberadaan black box alias kotak hitam. Tidak sia-sia, di hari keempat, salah satu anggota tim penyelam Batalion Intai Amfibi menemukan satu dari dua kotak hitam terkubur dalam endapan dasar laut. Ini adalah penemuan kotak hitam tercepat dalam tragedi kecelakaan pesawat. Jadi ini adalah bagian dari black box. Black box itu bukan hanya ini isinya, ada satu lagi. Ya, apakah ini voice data atau flight data, KNKT yang mengerti. Jadi ini sudah saya temukan oleh tim SAR gabungan, baik dari KNKT saya serahkan. Ini tugas beliau berikutnya. Mudah-mudahan bagian yang lain segera kita temukan. Memang kami putus asa pada saat pertama-tama mengikuti alat karena untuk serpihan pesawat tidak banyak kami temukan, hanya bungan-bungan kecil. Tapi kami yakin terus, kami ikutin alat, kami kecilkan sensitifnya sehingga dia areanya semakin mengecil. Lalu pada tempat yang alatnya menimbulkan reaksi dari sensitif tersebut, kami gali-gali dan kami mendapatkan black box. Pesawat ini dikomandoi oleh Kapten Bivay Suneja dan co-pilot Arvino, di mana kapten penerbang ini sudah mempunyai 6.000 jam terbang dan sudah sering membawa pesawat terbang dari Indonesia, dari Manado menuju China juga sudah sangat banyak menerbangkan pesawat ini. Co-pilotnya juga sudah co-pilot senior, lebih jam terbang kurang lebih 5.100. Pesawat yang PK LQP kami terima tanggal 13 Agustus tahun 2018 sampai di Jakarta tanggal 13 Agustus 2018 dan kami terbangkan untuk komersial 15 Agustus 2018. Pesawat ini pesawat baru dan generasi terbaru dari Boeing 737 MAX. Ini adalah MAX seri 8 yang sudah kami terima. Jadi sampai dengan posisi kemarin pesawat ini sebelum terbang dinyatakan layak terbang oleh engineer yang diberi wewenang untuk merilis pesawat. Itu kira-kira informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai hari ini kami masih menunggu. Kronologi ini memberikan gambaran umum tentang kejadian yang terjadi pada pesawat Lion Air JT610. Namun, untuk informasi terperinci dan akurat, disarankan untuk merujuk pada laporan resmi dan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan. Terima kasih sudah menonton video ini.